Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan kedua atau pertemuan ke-10 di kelas 11 ini. Hari ini kita akan belajar mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan Anda semua bisa mempraktekkan bagaimana khutbah itu, tabligh itu, dan dakwah. Kemudian Anda semua bisa membedakannya. Kata khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, dan sampai seterusnya. Khutbah ini bersifat satu alur. Jadi ketika meskipun menyampaikan materi, namun dalam ibadah khutbah ini tidak ada yang dinamakan tanya jawab. Jadi sifatnya satu, alurnya satu saja, tidak ada bolak-balik, tapi terus langsung menyampaikan saja, tidak ada timbal balik untuk tanya. Kemudian kalau tabligh, balighu anni walau ayah. Kalau perintahnya itu apa? Balighu anni walau ayah. Kata tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut muballigh dan mubalighah untuk orang yang menyampaikan yang perempuan. Jadi setiap kita itu memiliki suatu tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada sesama umat muslim atau sesama umat manusia. Itu. Jadi kalau kita memiliki teman yang belum tahu tentang syariat Islam, kita berkewajiban untuk memberitahunya. Kita yang belum tahu wajib bertanya kepada yang sudah tahu. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jelas tujuannya tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran yang diterima, ajaran-ajaran yang diperoleh dari Allah. Jelas Allah sudah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, kemudian para ulama mengkajinya, kemudian disebarkan kepada santri sebarkan kepada santri-santri yang lain. Terus ketika jenengan semua tahu setitik atau banyak, Anda berkewajiban untuk menyampaikan. Kemudian dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak menurut istilah syara'. Dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kita tetap wajib, ya anak-anak, untuk menyampaikan, untuk mengajak kepada hal-hal yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus mengerjakan sesuatu yang baik dan melarang atau meninggalkan sesuatu yang tidak baik.
Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yaitu memenuhi ajaran Islam, mengetahui syarat, rukun, dan sunah-sunahnya, yaitu membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar, serta pernyataannya atau khutbahnya tadi jelas dan mudah dipahami ketika dikhutbahkan. Orang yang sudah baligh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani, atau dalam kata lain, orang yang menyampaikan khutbah itu tidak sering melakukan dosa-dosa, disebut iroi, bisa adil. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang ditunjuk untuk khutbah. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu agama, kemudian sifatnya halus, tidak keras, tidak suka memprovokasi dalam keadaan menuju hal-hal yang negatif. Syarat-syarat khutbah Jumat. Khotib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir ketika khutbah sholat Aid. Jadi kalau sholat Jumat itu khutbahnya setelah tergelincir atau sama dengan sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau khutbahnya sholat Aid itu berarti sudah setombak, sudah kelihatan penuh mataharinya. Khutbah diucapkan dengan suara yang jelas, tertib dalam rukun-rukunnya, atau disebutkan semua tadi, hamdalah dan lain-lain tadi, maupun antara khutbah pertama dan kedua. Ketika khotib khutbah, jamaah harus mendengarkan, jangan berbicara sendiri. Kalau ketika khutbah kalian berbicara sendiri, maka dihitung tidak beribadah dalam khutbah. Rukun khutbah membaca hamdalah, membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berwasiat takwa kepada jamaah, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, membaca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Misal kalau yang disampaikan masalah sholat berarti as-sholatu imaduddin wa man aqamaha wa man aqamaddin, seperti dikatakan. Kemudian sunnah khutbah Jumat, khatib hendaknya berdiri di atas mimbar, kemudian hendaknya dengan salam, kemudian diucapkan dengan jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja, sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Jelas, kalau sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah dalam runtutannya. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tabligh dan dakwah tentangnya cara berdakwah Rasulullah yang harus dilaksanakan setiap muslim dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berdakwah. Seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsi. Sebelum Anda semua memberitahu orang banyak, Anda harus memberitahu diri sendiri, biar diri sendiri baik, kemudian mengajak orang lain juga nanti lebih enak. Kalau diri sendiri belum baik sudah mengajak-ajak, nanti ajakannya mentah semua. Perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Para pendengar khutbah Jumat pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah untuk kaum laki-laki dan perempuan. Jelas tadi kalau khutbah Jumat satu arah, kalau dakwah
Black itu dua arah, ada tanya jawab bisa. Ya. Maka sampean semua berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau sekarang di toko-toko sudah ada banyak buku-buku khutbah Jumat, khutbah surat itu tulisnya. Namun kalau Anda semua ingin jelas ditentukan dulu judul khutbahnya, materinya diatur dengan baik, disusun. Kemudian syarat rukunnya dipenuhi dalam teks surat Jumat itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi